Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memberi kuliah untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran dengan topik hepatitis C. Topik hepatitis C ini untuk mahasiswa kedokteran level kompetensi 2, jadi bisa mendiagnosa, selanjutnya dirujuk ya. Untuk mengetahui kalau yang hepatitis A itu yang level kompetensi 4, jadi bisa sampai mengobati. Dengan hepatitis B itu level kompetensi 3A, jadi bisa mengobati awal, selanjutnya untuk dirujuk ya. Untuk hepatitis C, ini kami dari Divisi Gastroenterohepatologi, Departemen Penyakit Dalam, Rumah Sakit Dr. Sutomo, FK UNER, Surabaya. Nah, ini anggota divisi kami, ya, dari Divisi Gastroenterohepatologi. Yang akan saya bahas di sini adalah epidemiologi, penularannya dan pencegahannya, perjalanan penyakitnya, komplikasi, diagnosis, terapi hepatitis C, ini sepintas saja karena bukan kompetensi untuk S1, prognosis dan resumenya. Epidemiologi hepatitis C ini penyakit keradangan hati yang menular yang disebabkan oleh virus hepatitis C ya. Belum ada petanda marker hepatitis C akut ya. Yang ada hanya pemeriksaan anti HCV saja. Jadi hanya diperiksa anti HCV yang bisa diketahui ini, pemeriksaan serologinya HCV, anti HCV. Sehingga kita tidak tahu akutnya, sering tidak ketahuan karena sering timbulnya insidius tanpa gejala, tahu-tahu sudah komplikasi cirrhosisnya. Tahu-tahu komplikasi cirrhosisnya dan pengobatannya bagaimana? Dulu pengobatannya sangat sulit penyembuhannya, sekarang pengobatannya sangat bagus sekali keberhasilannya. Hampir 100%, 95% bahkan seperti itu sembuh dengan pengobatan yang namanya obat DAA, Direct Acting Antiviral ya. Ini prevalensinya Indonesia termasuk hampir sama dengan negara-negara lain ya. Ini kuning ya, sama dengan hampir sama ini karena penyebarannya hampir di seluruh dunia hampir sama. Di Indonesia sendiri bervariasi ya. Di Jawa, ini Jawa, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, di daerah istimewa Jogja dan ini tinggi, sedangkan yang lain-lain masih rendah ya. Seperti itu ya di Indonesia. Sedangkan dari Riskes tahun 2013 angka rata-ratanya 2,5%. Tertinggi usia 20 sampai 40 tahun ini, 20 sampai 39 tahun yang tertinggi ya. Ini tahun 2013. Ini diperkirakan 1 dari 50 penduduk itu menderita hepatitis C. 25%-nya menjadi kanker hati dari hepatitis C kronis. Jadi tahunya sudah kronis. Ya kronis tadi sekali lagi kalau kronis itu 6 bulan, pemeriksaan 6 bulan, selang 6 bulan itu masih positif anti HCV-nya, maka dia disebut kronis. Nah, 80% pasien datang ke dokter sudah dalam fase lanjut, yaitu sudah sirosis atau kanker hati ya. Banyak yang meninggal, jadi 130 sampai 210 yang meninggal, dan di Indonesia itu 2,5 juta yang terinfeksi ya. Penularannya gimana? Penularannya tadi ini yaitu lewat darah dan cairan tubuh, ini transfusi. Tapi sekarang transfusi sudah tidak jadi masalah karena di PMI sudah ada pemeriksaan anti HCV dan HBsAg setiap kali orang mau transfusi, mau donor ya. Ini tapi ini sebagai ada termasuk penularan di sini. Tapi sekarang sudah tidak. Dan yang sekarang yang masih banyak adalah ini pengguna narkoba suntik, ini banyak penularan di sini. Dan ini hemodialisis yang berlangsung bertahun-tahun juga bisa terjadi penularan. Tertusuk jarum, benda tajam, ini pada pasien yang hepatitis C positif, hati-hati. Paparan seksual pada pasien anti HCV positif, jadi pasangan yang hepatitis C maka pasangan
satunya yang masih sehat bisa ketularan, berganti-ganti pasangan, dan lahir bayi dari ibu yang terinfeksi hepatitis C. Ya. Ini gambarnya ini, jadi kalau mau pasang tindik-tindik lidah ini hati-hati, ini telinga ya, ini suntik-suntik ya, suntik-suntik sendiri ini hati-hati. Kalau ini gigi ya, ini tapi sekarang dokter gigi sudah prepare dan sterilitasnya bagus ya. Ini hati-hati ya di tempat-tempat kosmetik ini hati-hati alat-alatnya ini bisa yang disposable, potong kuku, transfusi ini sudah dia ada pemeriksaan, sudah ada pemeriksaan ini rambut, potong rambut ya, bisa siletnya sendiri ya. Hati-hati pasangan-pasangan, banyak pasangan ya, hati-hati. Ini penularannya ya, tadi hepatitis C, penasun itu tadi ya, narkoba itu 68 sampai 80% tinggi sekali ya. Tertusuk jarum 3 sampai 10%. Ibu ke bayi hanya sedikit 5%. Ini berbeda dengan hepatitis B. Kalau hepatitis B dari ibu ke bayi itu tinggi sekali angkanya, angka penularannya sangat tinggi, sedangkan yang hepatitis C rendah ya. Karena memang hepatitis C tidak seperti hepatitis B. Hepatitis B penularannya daerah endemis, daerah yang padat. Kalau hepatitis C tidak. Negara barat sama dengan negara Eropa, negara Amerika, negara Asia, Jepang, dan lain-lain itu hampir sama dengan daerah-daerah negara berkembang untuk hepatitis C. Beda dengan hepatitis B banyak didominasi negara-negara berkembang, negara yang padat penduduknya. Ini hepatitis C, ini penularan hepatitis C, berbagai sarana penularan ya ini. Ini pencegahannya. Screening darah ya ini sudah dilakukan PMI ya, setiap mau donor selalu diperiksa anti HCV dan HBsAg. Ini universal precaution, maka kita harus menjaga diri kita dari penularan-penularan itu, kebersihan diri dan sebagainya. Ini pasangan-pasangan seksualnya ini harus hati-hati mengurangi pemakaian obat suntik. Jadi obat suntik hanya bila diperlukan saja. Dan hepatitis C itu tidak ada vaksinnya, beda dengan hepatitis B. Hepatitis B ada vaksinnya, hepatitis C tidak ada vaksinnya. Ya, hati-hati. Tapi kalau sakit dulu, pengobatan yang dulu itu susah sembuhnya. Sekarang sembuhnya bagus. Tetapi angka untuk terjadi kanker, kalau sudah sakitnya sudah sampai sirosis, itu masih berisiko menjadi kanker hati. Tapi kalau pengobatannya sudah bagus sekarang, risiko-risiko itu sudah mulai berkurang. Ini edukasinya, hindari obat-obat yang menyebabkan toksik pada liver. Ya, hati-hati misalnya minum obat misalnya panas dengan parastamol, hati-hati, lebih baik jangan yang parastamol buat panasnya, ibuprofen seperti itu ya. Dan ini pemeliharaan kesehatan secara umum, olahraga yang baik, jangan merokok ya. Dietnya diatur, tinggi kalori, tinggi protein, yang rendah lemak, jangan yang mengandung lemak karena itu juga berisiko. Ini vaksinasi ya, vaksinasi hepatitis B ada, hepatitis A ada, tapi hepatitis C tidak ada. Jadi kalau sakit hepatitis C jangan mendonorkan darah ya, jangan bertukar jarum suntik dan hal-hal yang bisa menularkan hepatitis C ya. Dan biasanya punya grup-grup pendukung, biasanya punya grup WA untuk saling memperkuat sesama menderita sakit hepatitis C. Ada kelompok dari kelompok yang sakit-sakit itu ada grup-grup WA itu ada. Ini perjalanan penyakitnya bagaimana ini? Sama, jadi sekitar 20 tahun dari hepatitis kronis bisa menjadi sirosis atau kanker hati ya, sekitar ini. Jadi yang sakit 60-80% menjadi kronis, terus menjadi sirosis, akhirnya kanker hati, sama perjalanannya dengan hepatitis B. Ya ini contohnya kalau 100 terinfeksi 80% mengalami kronik. Bedanya apa? Bedanya ini penularannya masa dewasa. Kalau hepatitis B kronis itu penularannya masa anak-anak pada saat ibu hamil ke bayinya. Kalau ini masa dewasa. Dan
20 tahun kemudian menjadi sirosis, ya sama ya, jadi sirosis berat, ini sirosis yang ringan, akhirnya dia di sini menjadi kanker hati dan kematian. Prosesnya seperti itu. Jadi makanya kalau datang dengan sirosis itu bukan ujuk-ujuk sakit, seperti itu. Tahu-tahu sakit perutnya besar, muntah darah, bukan seperti itu. Pasti ini sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu ini sudah kena hepatitis C misalnya seperti itu. Atau mungkin 15 tahun yang lalu sudah kena hepatitis C, cuma tidak terasa atau tidak periksa anti HCV-nya, gitu, tidak mendeteksi, tidak terdeteksi ya, karena sering tanpa gejala. Bagaimana ini? Ini ya virusnya HCV RNA terdeteksi. Ini kalau akut ya, kalau misalnya dia sembuh maka akan terjadi penurunan, terus 6 bulan hilang, sudah HCV RNA-nya hilang. Gejalanya juga hanya pada saat 6 bulan ini aja dan sering tanpa gejala. ALT-nya bagaimana? ALT-nya juga seperti itu, naik terus dia turun, hilang. Anti HCV-nya ini naik terus dan akhirnya dia stabil ada terus. Jadi kalau sudah ada anti HCV, maka dia itu bisa sembuh karena HCV RNA-nya sudah tidak ada, atau mungkin dia ini masih sakit kalau HCV RNA masih terdeteksi, gitu ya. Karena anti HCV itu nanti ada terus, seperti itu. Nah ini, anti HCV ini ada terus, dan HCV RNA-nya masih terdeteksi, ini kronis ini berarti. ALT-nya naik turun, ini SGPT-nya naik turun, lebih dari 6 bulan. Gitu. Ya sering tanpa gejala di awal-awal, sehingga tidak ketahui kapan masa mulai masuk akutnya tidak ketahuan. Nah, siklus hidupnya seperti ini, virus masuk, terus dia dalam entry masuk berfusi di dalam sel liver, terus dia translasi endoplasmi retikulum, ini proses di sini akhirnya membentuk baru, terjadinya virusnya tambah banyak, terus dia keluar, ya. Ini di NS5A ini proses pembentukannya di sini, terus dia akhir keluar, si virusnya jadi tambah banyak. Ya ini ada NS5A dan ini ada di NS5B, ini proses replikulasi. Dan obat-obatan hepatitis C itu nanti menekan di sini NS5A, NS5B, nanti NS3A, NS3, NS4A di sini. Jadi di sini nanti obat-obatnya itu memutus virusnya di sini, ditranslasi, direplikasi, juga diproses mood actionnya tersebut. Ya, itu obat-obat yang ada ini adalah obat-obat direct acting antiviral. Diagnosis anti hepatitis C bagaimana? Ini dari anti HCV yang positif, kalau sudah anti HCV-nya positif, maka dicek HCV RNA. Kalau HCV RNA ada, terdeteksi, maka dia sedang terinfeksi. Tapi kalau anti HCV positif, anti HCV negatif, bisa dianggap bukan hepatitis C. Tapi kalau anti HCV negatif, tapi kita curiga jangan-jangan ini positif cuma mungkin belum terdeteksi anti HCV-nya, maka kita cek HCV RNA. Kalau HCV RNA-nya terdeteksi, maka dia memang terinfeksi. Kalau tidak terdeteksi ya sudah, berarti memang dia tidak hepatitis C, ya seperti itu. Biasanya pada apa anti HCV negatif kita butuh pemeriksaan HCV RNA juga. Biasanya pasien-pasien yang imunokompromis, misalnya pasien HD reguler ya, pasien-pasien yang imunokompromis, pasien-pasien yang HIV. Imunokompromis itu sering serologi anti HCV-nya tidak muncul, tapi ternyata dia hepatitis C seperti itu, maka perlu cek HCV RNA. Diagnosanya bagaimana? Setelah anti HCV, HCV RNA ya, dan pemeriksaan lab lainnya. Dulu kita butuh pemeriksaan genotipe virus untuk pengobatan, tetapi dengan obat-obat DAA namanya itu direct antiviral, banyak ya, sofosbuvir, daclofenavir dan lain-lain, itu tidak memerlukan genotip karena obatnya bisa untuk pangenotip, untuk seluruh genotip. Kalau dulu masih pengobatan dengan interferon dan ribavirin, genotip harus diperiksa karena ada genotip yang butuh pengobatan selama 1 tahun, ada yang hanya butuh pengobatan selama 6 bulan. Tapi dengan obat DAA ini tidak mempengaruhi genotipnya, tidak harus diperiksa karena obat-obatnya bisa untuk semua genotip. Lama pengobatan tidak berdasarkan genotip, tapi berdasarkan penyakitnya, stadium penyakitnya, apakah masih hepatitis C kronis atau sudah sirosis, seperti itu. Ini
interpretasi hasil anti-HCV dan HCV RNA. Jadi kalau anti-HCV positif, HCV RNA juga positif, maka dia bisa sedang mengalami sakit, bisa akut, bisa kronik. Kalau dia masih baru ketahuan, kita tidak tahu apakah ini bisa akut, bisa kronik, tergantung 6 bulan lagi dicek ya. Yang jelas dia terinfeksi. Kalau anti-HCV positif, HCV RNA-nya negatif, maka bisa juga dia dianggap sembuh. Ya, tapi bisa juga masih infeksi, cuman belum bisa menentukan viremianya ya, virusnya itu, karena kadang-kadang alatnya belum mendeteksi HCV. Ada alat yang mendeteksi kalau HCV-nya di atas 10 misalnya seperti itu, sehingga kalau HCV-nya 6 gitu tidak terdeteksi alatnya. Nah, itu sehingga kita ini bisa dianggap positif, bisa dianggap sembuh atau positif yang belum terdeteksi HCV-nya karena terlalu rendah misalnya. Kalau anti HCV negatif, HCV RNA positif, ini bisa disebut infeksi akut awal sehingga anti HCV-nya belum terbentuk, tapi sudah ada virusnya, akut seperti itu ya. Atau pasien-pasien imunokompromis yang HIV atau pasien yang HIV reguler seperti itu. Nah, kalau anti HCV negatif dan HCV RNA negatif, sama berarti dia ini bukan hepatitis C. Nah, ya. Gejala dan tandanya pada awal itu sering insidius, tidak bergejala, sering tanpa gejala. Tapi kalau ada gejala biasanya sering-sering seperti orang sakit mah, tidak enak badan, perut sebah, mual, hanya seperti itu, nafsu makan tidak enak seperti itu ya. Jarang yang sampai terjadi kuning gitu, jarang, demam itu jarang sekali. Meskipun ada tapi jarang ya. Nah, jadi bisa terjadi kronis kalau 6 bulan berikutnya dicek ulang anti HCV masih positif, berarti tidak kronis. Ini gambarannya kalau seperti ini berarti sirosis ini dia, hepatitis C-nya sudah mengalami sirosis. Sekarang tapi dengan pengobatan yang bagus, penyakit-penyakit sirosis yang sampai berat-berat ini sudah jarang kita lihat karena sejak awal sudah diobati hepatitis C-nya dengan baik sehingga kejadian-kejadian sirosis yang berat sudah tidak banyak kita lihat. Nah, ini yang sudah hepatoma ini ya. Ini gambaran yang hepatoma ini. Pengobatannya gimana, cara mengobatinya. Maka sebelum diobati kita lakukan pemeriksaan untuk menuju ke pengobatan. Apa saja syarat pengobatan supaya bisa diterapi. Maka setelah di anamnesa, pemeriksaan fisik, kita lihat laboratoriumnya, kita periksa juga laboratorium untuk komorbidnya, penyakit-penyakit komorbid, ya, hepatitis B, penyakit ginjal, HIV, TBC, ya, tuberkulosis itu, autoimun dan lain-lain. Terus kita lihat derajat fibrosisnya dengan biopsi hati, tapi itu sekarang tidak kita lakukan karena traumatis, maka dengan fibroscan atau transient elastografi, atau bisa dengan skor, kalau di daerah itu tidak ada fibroscan, dengan skor APRI atau skor VIP4 itu bisa dihitung, dimasukkan saja dalam kalkulator, di internet banyak, di Google banyak, masukkan trombositnya, HLT-nya, nanti keluar angkanya. Ada F2 ke atas atau 1,5 itu sudah ada petanda untuk fibrosis signifikan atau petanda yang sirosis hati. Ini evaluasi yang penyakit atau hamil, gangguan psikiatri dan komorbid lainnya harus kita evaluasi karena tidak boleh diberikan pada ibu hamil untuk obat-obat hepatitis C. Tujuan pengobatan apa? Tujuan pengobatan adalah untuk menghilangkan virus hepatitis C. Ya, itu tujuannya, eradikasi hepatitis virusnya dan mencegah komplikasi, yaitu terjadinya sirosis dan tumor hati atau karsinoma hepatoseluler dan akhirnya mencegah kematian, memperpanjang kesintasan gitu ya. Pengobatannya dulu dengan interferon dan ribavirin, tetapi interferon dan ribavirin ini efek sampingnya banyak dan banyak syarat-syaratnya, tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu ya. Dan karena efek sampingnya banyak sekali, efek samping mengganggu sel-sel darah, menekan sumsum tulang ya pada ibu hamil, pada orang yang gangguan psikiatri ya, gangguan jantung, banyak yang kita hindari akhirnya, dan efek sampingnya juga banyak sekali. Juga tidak nyaman karena ini lewat suntik, seminggu sekali disuntik ya. Dan angka keberhasilannya juga kurang bagus.
Untunglah sekarang sudah ada obat DAA, direct antivirus, yang sifatnya obat minum, efek sampingnya rendah, angka keberhasilannya tinggi. Ini membuat orang-orang yang menderita hepatitis C pada tersenyum karena menyambut kehidupan yang lebih baik dengan kesintasan yang bagus. Pasiennya angka keberhasilannya tinggi di atas 95%. Goal pengobatannya eradikasi hepatitis C ya. SVR-nya, SVR 12-nya, jadi setelah pengobatan 12 minggu kemudian dicek virusnya tidak terdeteksi, itulah tanda penyembuhan ya. Ini gambaran pengobatan hepatitis C perjalanannya dengan obat-obat interferon, ribavirin ini angka keberhasilannya rendah, ini prosentasenya segini ya. Dengan DAA sekarang bagus di atas 90%. Dulu seperti ini, suntikan-suntikan angkanya rendah sekali, persentasenya tidak sampai 50%. Ini sekarang sudah bagus. Ini sirusis sudah seperti kita ketahui, ini sirusis ya, gambaran asites, ginekomasti ya, ini untuk pasien-pasien sirusis, komplikasinya. Ini faktor percepatan perburukan. Apa yang mempercepat perburukan penyakit sirusis ya? Ini jumlah virusnya, jenis virusnya, jenis virus ini genotipnya. Jumlah virusnya ini banyak sedikitnya HCV RNA yang terdeteksi. Usia yang lebih tua juga, laki-laki, obes ini yang mempengaruhi perburukan. Alkoholik, koinfeksi dengan penyakit lain, misalnya dengan hepatitis B, dengan HIV, atau penyakit yang sudah mengalami sirosis. Jadi ini tanda-tanda kalau masuk ke arah sini mudah terjadi perburukan dengan hepatitis C. Bagaimana mengevaluasi diagnosis dan terapi hepatitis C ya? Jadi karena untuk S1, jadi ini kompetensinya cukup 2, maka ini pengobatan itu cukup tahu saja karena tidak harus mengobati. Mungkin perlu screeningnya anti HCV, kalau diagnosisnya dengan pemeriksaan ini, HCRNA, genotip dan fibroscan, APRI, dan genotip yang sekarang tidak terlalu penting karena obatnya sudah pangenotip. Ini obat-obatnya sekarang yang DAA dan kontrolnya dengan HCV RNA. Ini obatnya yang dulu dengan interferon, sekarang dengan DAA cukup diminum. Prognosisnya dulu dengan interferon ini angka keberhasilannya rendah, dengan DAA ini angka keberhasilannya bagus, sehingga prognosisnya sekarang bagus dan angka keberhasilannya tinggi. Meskipun pasien yang sudah sirosis tetap perlu pemantauan risiko terjadinya tumor hati atau HCC ya, karena sudah sirosis dikhawatirkan proses terjadinya hepatoma tetap berjalan meskipun diperlambat dengan adanya obat DAA. Jadi hepatitis C terjadi secara insidius. Belum ada marker untuk mengetahui ini hepatitis C akut atau sudah apakah akut atau tidak, itu belum tahu akutnya. Prevalensi di dunia bersama Indonesia sekitar 2%, ya, bervariasinya tidak terlalu jauh. Penularan via kontak darah, cairan tubuh, termasuk yang injeksi ya, drug abuse. Kronisitasnya sekitar 70%, 60-80%, komplikasi yang ditakuti seperti hepatitis B yaitu sirosis dan kanker hati. Diagnosisnya dengan anti HCV dan HCV RNA. Pengobatan yang lama, baik interferon dan ribavirin, angka keberhasilannya kurang, efek sampingnya banyak, tapi yang terbaru dengan DAA, angka keberhasilannya sangat tinggi dan SVR-nya sangat tinggi dengan obat direct acting antiviral yang kombinasi. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk hepatitis C, jadi pencegahannya adalah dengan menghindari kontak darah dan cairan tubuh dan menghindari sumber-sumber penularan atau proses-proses penularannya itu yang dihindari. Ini referensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.